untuk presentasi ya KKN-nya, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan akan menerangkan hasil KKN saya di Desa Mekarmukti. Nama Ardi Kurniawan, NIM 413137006171. Ardi, maaf, yang satunya lagi di itu aja di unmute ya. Jangan dua-duanya dimatikan. Ya, oke. Sip. Dengan dosen pembimbing Bapak Sucipto. Saya di sini mengambil tema yaitu pencegahan COVID-19 untuk mewujudkan Merdeka Belajar di Desa Mekarmukti, Kecamatan Talegong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Nah, di sini di presentasi kali ini saya poin-poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu adalah definisi KKN, kemudian tujuan KKN, yang ketiga metode yang digunakan, yang keempat program kerja atau hasil KKN di Desa Mekarmukti, yang kelima kesimpulan dan saran. Yang pertama mungkin apa sih KKN itu? KKN adalah salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi yang dilakukan oleh mahasiswa di bawah bimbingan dosen dan pimpinan pemerintah daerah. Yang selanjutnya KKN tematik adalah kuliah kerja nyata yang orientasi program kegiatan terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah wilayah tertentu. Yang selanjutnya tujuan KKN yang diadakan di Desa Mekarmukti, Kecamatan Talegong, yaitu yang pertama memenuhi salah satu tugas mata kuliah kerja nyata, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir cepat dalam mengintegrasikan, merumuskan, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Yang selanjutnya, meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mengembangkan ilmunya. Yang kelima, meningkatkan kemampuan berbicara atau public speaking dalam menyampaikan berbagai materi pembahasan. Yang keenam, mempermudah masyarakat mendapatkan bantuan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu dan terdampak COVID-19. Yang ketujuh yaitu membantu proses belajar mengajar secara daring atau kelompok terbatas. Yang selanjutnya memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai COVID-19. Nah, yang selanjutnya metode yang digunakan dalam KKN saya yaitu metode observasi, di mana metode observasi ini adalah pengecekan terhadap situasi atau kondisi yang terjadi di lapangan, apa aja sih yang dibutuhkan masyarakat dalam masa pandemi kali ini. Kemudian metode pendekatan mendalam. Di sini dalam metode pendekatan mendalam, saya mencoba untuk langsung terjun ke masyarakat agar mengetahui program kerja yang akan dilaksanakan sama saya itu bagaimana, kemudian apa aja yang dibutuhkan masyarakat. Dan kemudian metode wawancara mendalam. Dalam metode wawancara mendalam ini saya pernah wawancarai salah satu kepala desa di sana, apa aja yang harus saya lakukan untuk membantu dan untuk melaksanakan KKN saya yang dilaksanakan di Desa Mekarmukti. Nah, program kerja yang sudah saya laksanakan di sana yaitu yang pertama mengadakan edukasi kepada masyarakat mengenai COVID-19 melalui media sosial. Kemudian yang kedua, pendampingan siswa sekolah dasar dalam pembelajaran dengan kelompok terbatas. Soalnya kalau di daerah Talegong Garut kan untuk pembelajaran secara daring nggak akan bisa terlaksana dikarenakan jaringan yang tidak ada dan akses jaringan juga sangat susah. Makanya di sana dilakukan dengan pembelajaran dengan kelompok terbatas.
Yang selanjutnya, pendataan penduduk yang secara ekonomi tidak mampu. Nah, di desa di sana tuh sangat sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah karena akses ke tiap rumah-rumah warga juga bisa dibilang cukup sulit. Nah, yang di sini ada mengadakan edukasi kepada masyarakat mengenai COVID-19 melalui media sosial. Di sini saya meng-share atau memberikan edukasi kepada masyarakat melalui IG sama grup WhatsApp yang saya buat. Yang pertama saya buat akun IG KKN Tematik Mekarmukti 2020. Di sana bertujuan untuk meng-share atau memberikan edukasi kepada masyarakat melalui media sosial, melalui Instagram, dan kemudian saya membuat grup alumni SMP Duta. Di sana juga banyak mahasiswa yang sedang melaksanakan KKN. Di antaranya ada yang dari kampus Raja Wali. Di sana saya sama mereka gabung untuk memberikan edukasi masyarakat melalui media sosial, yaitu dalam grup alumni. Di sana juga dalam bentuk hard file juga kami melakukan printout yang ditempel di tiap warung atau enggak di desa yang ada di sana. Yang selanjutnya yaitu pendampingan siswa sekolah dasar dalam pembelajaran dengan kelompok terbatas. Nah, di sini saya sebelumnya telah meminta izin dulu kepada pihak sekolah, yaitu SDN Mekarmukti 2 yang tepatnya berada di Desa Mekarmukti, Kalia itu di Kampung Ciparinya, yang berada di RT 1 RW 7. Di sini ada beberapa kali kegiatan saya ikut serta mengajar di SDN Mekarmukti 2. Kebetulan di sana untuk SD tidak ada kegiatan pembelajaran sama sekali selama COVID-19, makanya saya menyarankan kepada menawarkan diri kepada pihak sekolah untuk memberikan pembelajaran kepada anak-anak sekolah dasar, yaitu saya kemarin mengajar kelas 1 sampai kelas 3 SD. Sama salah satunya saya mengajarkan juga di rumah-rumah tempat anak itu tinggal, tetapi ada beberapa orang paling dengan kelompok terbatas. Nah, untuk yang gambar yang di sekolah itu lumayan cukup banyak muridnya, dikarenakan wilayahnya juga luas, kelasnya juga luas, jadi saya mengambil beberapa orang. Dan untuk di rumah-rumah siswa, saya cuma meminta 10 orang, itu juga di dua kloter untuk pengajaran. Yang selanjutnya di sini adalah ada pendataan penduduk yang secara ekonomi kurang mampu. Di Desa Mekarmukti itu sudah ada pendataan penduduk yang kurang mampu. Di antaranya ada beberapa kepala keluarga yang sangat membutuhkan bantuan sosial, tetapi data-data tersebut tuh masih kurang, makanya saya sudah konfirmasi sama pihak desa dan bekerja sama dengan pihak desa untuk melakukan pendataan ulang. Jadi di sini saya cuma mendata nama sama kepala keluarga, alamat, mata pencaharian, jumlah tanggungan, sama jumlah penghasilan per bulan. Nah, dari data tersebut saya langsung serahkan kepada pihak desa, dan dari pihak desa disaring jadi siapa aja yang akan mendapatkan biaya atau bantuan mengenai masyarakat yang kurang mampu tersebut. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari KKN Kuliah Kerja Nyata Tematik Pencegahan COVID-19 untuk mewujudkan Merdeka Belajar di Desa Mekarmukti Kecamatan Talegong Kabupaten Garut. Alhamdulillah terlaksana dengan baik. Program kerja yang dilaksanakan diantaranya pendataan penduduk tidak mampu mengenai COVID-19 yang untuk memberikan edukasi dan pencegahan melalui media sosial, serta pendampingan siswa sekolah dasar dalam pembelajaran kelompok terbatas. Nah, mungkin program kerja saya di Desa Mekarmukti Kecamatan Talegong Kabupaten Garut cuman sebatas 3 program kerja. Dan itu juga
cuman beberapa kali pembelajaran dikarenakan saya juga KKN-nya mandiri. Kemarin dari pihak kampusnya saya menanyakan ke kepala prodi, gak apa-apa bikin satu aja, tapi saya mengoptimalkan membuat 3 program kerja. Mudah-mudahan program kerja tersebut bisa bermanfaat bagi warga desa Mekar Mukti, Kecamatan Talagong, Kabupaten Garut. Mungkin presentasi saya dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau banyak kekurangan atau kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ardi untuk presentasinya ya. Sangat tematik sekali ya 3 kegiatan tadi. Namun ada beberapa memang yang ingin saya tanyakan ya. Yang pertama untuk yang program kegiatan pertama tadi yang media sosial, coba dilihat di media sosial. Nah, yang itu. Nah, di sana infrastruktur untuk sinyalnya seperti apa untuk desanya? Di sana untuk di desa sana kegiatan akses sinyalnya sangat jauh, Bu. Saya juga untuk kuliah daring dari rumah sekitaran 45 menit sampai 1 jam untuk ke akses sinyal. Makanya untuk pembelajaran daring di Desa Mekar Mukti Kecamatan Talagong tersebut sangat tidak mungkin dilakukan. Makanya berarti dilakukan akses pembelajaran dengan kelompok terbatas. Internetnya ini bisa. Ya apa namanya agak sulit gitu ya. Nah, bukan sulit lagi, nggak ada, Bu. Kalau di rumah saya nggak ada banget. Nah, terus kenapa apa namanya inisiatif untuk membuat melalui media sosial, sedangkan di sana masyarakatnya sendiri susah untuk mengakses internet, apalagi Instagram seperti itu. Iya. Terakhir followernya berapa? Terakhir followernya 12, Bu. 12. Nah, apakah itu efektif atau tidak gitu? 13 ya terakhir followernya. Untuk keefektifan mungkin untuk media sosial masih kurang efektif ya, Bu. Yeah. Soalnya kan aksesnya di sana juga sulit. Terus kenapa saya membuat edukasi melalui media sosial? Pasti ada aja dari sekian banyak warga desa Mekar Mukti yang melihat edukasi yang ada di dalam IG KKN tematik tersebut. Ya walaupun nggak sebanyak orang kalau ditempel melalui hard file ya, Bu. Soalnya kalau melalui hard file atau misalkan poster kayak gitu, belum tentu orang tersebut juga bisa ngelewat. Semua orang juga bisa belum tentu ngelewat ke tempat yang saya tempel poster tersebut. Kenapa? Makanya kan tadi juga digabungkan di sekolah ya. Kenapa tidak bikin poster yang spanduk yang besar, misalnya 1 gitu ya untuk pencegahan COVID-19 ini gitu. Spanduk yang ukurannya 1,5 meter lah kali 60 misalnya seperti itu. Untuk di sana pembuatan banner atau poster kayak gitu tuh paling ke Pangalengan, Bu. Jaraknya juga jauh, terus biayanya juga nggak ada, Bu. Iya. Boleh sedikit potong nggak, Bu? Iya, silakan, Pak. Nah, ini sama seperti yang di Samarang. Ibu kan sekarang tahunnya Samarang Garut itu ramai, Bu ya? Iya. Derajat itu ramai. Dulu waktu kita ke sana itu susah, Bu. Jadi banyak ya sama seperti yang Talagong sekarang. Anak para petani itu nggak pada sekolah. Nah, kita bikin awalnya paket C di sana, Bu. Bikin paket C terus sampai jadi SMK negeri. Yang di Darajat, Bu, di Pasirwangi. Yang Bu. Iya, yang di Darajat kalau nggak salah tuh di Samarangnya. Yang pertanian ya, Bu ya, Pak ya? SMK IT, Bu, sekarang. SMK IT, iya dulu waktu pas Bu siapa? Bu Eka yang di pertanian presentasi ada Pak Cipto di situ lagi ngajar tuh. Betul. Ya, betul, Bu. Nah, ini tadinya kita juga kalau misalkan ke depan kita mau bikin program pengabdian masyarakat cocok di Talagong itu, Bu. Oh, iya, siap. Dulu di Samarang juga sinyal susah, akhirnya kita pasang internet itu sampai ke Telkom itu jauh.
pasang listrik aja kita sampai pasangnya keleles itu Bu, yang di derajat itu. Waduh, luar biasa jadi kalau ada sekali. masalah listrik atau itu kita PLN-nya keleles, jadi udah deket-deket Bandung malah. Iya. Nah maksudnya nanti kalau kita bikin program pengabdian masyarakat cocok nih kalau misalkan di Talegong sambil jalan-jalan. Iya siap, kalau berardinya usum naon itu Ardi. Tunggu hujan Bu. Jadi apa namanya? Karena Ardi paling banyak ini... tanaman itu Bu. Tadi Bu waktu itu cari apa Bu? Makanan. Makan apa ya waktu itu? Lupa. Ke sana. Sama keluarga katanya nyari, ujung-ujungnya sampai ke Raja Buaya. Iya betul, nyari bayam Pak. Nah itu, padahal bayam di tempat Ardi banyak. Iya siap. Oke, Ardi berarti satu kebanggaan di desanya. Ardi bisa menyelesaikan nanti sarjana teknik, membangun di sana ya desanya dengan baik gitu ya. Mudah-mudahan bisa mengabdikan dirinya untuk desanya. Amin, mudah-mudahan Bu. Ya oke, yang pertanyaan tadi sudah ya. Nah sekarang yang untuk kegiatan yang kedua, ini pendampingan siswa di sekolah. Nah, kan Ardi di sini temanya adalah pencegahan COVID-19 ya. Nah, pencegahan COVID-19, sedangkan pada saat Ardi melakukan pendampingan siswa di sekolah itu tidak melakukan 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Nah, di sini tidak selaras antara tema dengan kegiatan di sana. Gitu. Kalau izin menjawab Bu, kalau untuk pencucian tangan itu ada, cuman nggak saya masukin. Di sini ada juga bisa saya tampilkan foto untuk ada tempat cuci tangannya juga Bu di SD tersebut. Tapi untuk jaga jarak di sana susah Bu, soalnya anak-anaknya juga masih anak kelas 1, kelas 2 SD, dan untuk memakai masker di sana tuh emang kita harus buat sendiri Bu, soalnya yang jualan tuh nggak ada. Nggak ada jual masker? Paling harus buat atau nggak ada Bu. Yang warung-warung juga warung-warung kecil paling Bu. Bu Siti langsung kepikiran Alfa mau jualan di sana ya? Iya betul, cocok kayaknya tuh ya potensinya. Surplusnya bakal gede gitu ya. Ya, di sana masalahnya itu Bu, jarang ada yang keluar masuk kampung itu juga, jadi susah ngirim barang. Tidak ada COVID aja Bu, kan COVID itu dari luar, dari orang. Sedangkan di sana nggak ada orang keluar masuk ke daerah kampung itu. Di daerah mana tuh ya ada Alfa? Lewat daerah situ, itu banyak begal ya, banyak begal. Jadi ada jalannya tuh yang sempit banget, yang cuma satu mobil dulu tuh. Kalau sekarang lagi dibangun, kayaknya di Papas ya gunungnya itu. Apa tuh nama daerahnya ya? Jadi si mobil. Kalau yang ada Alfa mah masih masuknya ke daerah yang kota Bu. Kalau yang ada Alfa sama ada sinyal, itu paling daerah Caringinan Bu, Cisewu ke sana. Gitu. Nah ini ke kampung Bu, jadi nggak ada yang keluar masuk kayaknya. Jadi terus juga nggak berani kayaknya. Tapi Ari TV di sana gimana di TV? TV itu sama listrik tuh baru ada sekitar 2 tahunan, belum kayaknya Bu. 2 tahunan lah perkiraan segitu, 2 tahunan listrik juga. Wal apal Power Ranger artinya. Saya kemarin udah nyobain ke Telkom yang untuk pemasangan tower yang di dekat BEC, Infomedia ya Bu. Saya pergi ke sana sama teman mau ngajuin pembuatan tower buat di kampung. Taunya jaraknya juga jauh, terus harus ada surat perizinan ke desa dulu. Saya juga belum bikin surat perizinan ke desa buat pembuatan tower. Tapi desa di sana tahu kan kalau Ardi KKN di sana ada surat resmi ya? Tahu Bu, udah dikirim kan yang ke Prodi, yang ke Teh Rini udah dikirim. Iya, sip. Ya, jadi mungkin nanti ke depannya kalau misalnya nanti Ardi kembali ke sana, walaupun di sana zonanya hijau ya, tidak ada akses orang keluar masuk, tapi berhubung pencegahan COVID-19 ini tetap kita harus menerapkan 3M tersebut. Masker nanti Ardi bawalah dari Bandung ya, kan satu pak itu sekarang mah murah ya. Nah, mudah-mudahan Ardi bisa bersedekah menyisihkan untuk kuota atau bensinnya ya nanti misalnya untuk memberikan masker untuk di sana.
Nah, kemudian jaga jarak juga sebenarnya bisa diatur, satu meja, selang-seling, zigzag gitu ya, kosong juga bisa diatur gitu ya. Itu nanti untuk ke depannya seperti itu. Syukur-syukur kalau Ardi misalnya nanti bisa memberikan face shield untuk mereka jadi lebih enak lagi pada saat belajar gitu ya. Ya untuk dari ini aja. Mudah-mudahan Bu. Ya. Pembimbingnya nanti dikasih. Iya, oh Masya Allah, terima kasih Mas Yuto, tuh baik banget Mas Yuto ini. Oke ya, yang terakhir coba kegiatan yang ke-3 tadi ya. Pendataan Nah, penduduk. pendataan ini untuk penerima BLT gitu, bantuan langsung tunai atau seperti apa ini? Ini Yang ekonomi kurang ini tuh mampunya. ada beberapa, iya Bu, di sini di daerah sana tuh kan banyak yang orang-orang yang udah lansia, udah tua kayak gitu, udah tinggal sendiri. Nah, di sana tuh ada orang yang kurang mampu tuh nggak dapat bantuan, sedangkan orang yang mampu masih tetap aja dapat bantuan gitu Bu. Makanya saya langsung ngusulin ke pihak desa mau melakukan pendataan ulang mengenai pendataan penduduk yang kurang mampu tersebut. Ini berupa apa? Berupa aplikasi atau berupa Excel biasa aja data atau berupa hard file atau berupa data Excel biasa aja Bu. Dan alhamdulillah saya di sana mendapatkan 21 penduduk yang kurang mampu yang saya data yang menurut saya tuh kurang mampu, mungkin bakalan diseleksi lagi sama pihak desa mana yang pantas mendapatkan bantuan dan tidak. Soalnya di sana tuh memang banyak ini ya orang-orang Ardi, yang kayak gitu. memang ini ya, jadi tengaca orang-orang yang mampu terus mereka berharap mendapatkan leheng, kalau misalnya mereka mendapatkan terus diberikan ke yang mampu tuh dimakan sendiri gitu ya. Jangan sampai ya kita seperti itu gitu ya. Kasihan ya mereka yang memang benar-benar berhak gitu ya, seperti itu. Kalau misalkan yang nggak mampu tetap dapat, yang mampu juga dapat juga, yang nggak mampu dapat, yang mampu dapat nggak apa-apa kalau gitu mampu. Ini mah yang mampu dapat, yang nggak mampu justru nggak dapat. Kasihan. Kalau kategori yang mampu di sana paling ini apa pekerjaannya rata-rata mereka apa bertani apa? Di sana petani, rata-rata petani. Kalau yang berdagang juga tetap aja bertani semua Bu. Oh bertani. Kebanyakan juragan, benernya juragan, iya nah gitu juragan gula, juragan iya bener gitunya. Rata-rata gitu. Paling jadi buruh, jadi wira swasta di sana. Oh jadi guru. Yang nggak punya sawah, atau nggak punya apa, paling yang ini yang berarti yang nggak orang punya. lain. Oke siap seperti itu ya. Nah bantuan data-data ini didapat dari mana ini? Proses apakah ada kuesioner atau mendatangi ke rumah-rumah, Ardi? Yang pertama, saya minta dulu data untuk penduduk yang kurang mampu ke pihak desa. Kemudian saya coba survei lagi ke lapangan. Yang menurut saya orang yang kurang mampu, misalkan nggak ada di data, saya tambahkan. Kalau yang misalkan yang belum ke data, saya data terlebih dahulu, data lagi. Berarti Ardi ke 21 kakak ini mampir ke 21. Enggak, soalnya kan di sana tuh di satu kampung tuh saya tahu rumah-rumahnya, saya tahu kondisinya, makanya paling cuma dilihat atau enggak sekiranya kalau orang yang benar-benar gak mampu, saya lihat dulu kemudian saya datangin gitu Bu, untuk didata minta. Contohnya seperti siapa? Yang ditambahkan sama Ardi. Kayak siapa ya? Kayak Ibu Ece Bu. Itu kan dia tuh yang tinggalnya sendiri, sama dia tuh gak punya sawah, gak punya apa. Terus tapi dia gak dapat bantuan. Makanya saya tambahkan ke dalam daftar yang berhak menerima bantuan tersebut ke pihak desa. Di pihak desa juga ada program pendataan ulang, cuman belum terlaksana katanya. Apakah Ardi punya instrumennya nggak untuk pendataan ini? Ada kategorinya misalnya? Apakah atau cuma lisan saja? Pakai Excel. Bukan pakai Excel, pakai apa sih? Pakai kertas, kemudian dimasukin ke data Excel. Ada kertas buktinya seperti apa coba? Misalnya nama penghasilan berapa? Misalnya penghasilan berapa? Kategori. Ini yang di sini Bu. Rumah berlantai. Yang di PowerPoint ada. Yang mana? Yang ini?
Ini kan rekapannya ya. Kalau untuk per Iya, ini orangnya gitu, rekapannya. per orang detail pada saat Oh. melakukan pendataan ini ada nggak? Untuk per orang detailnya, paling di sini ada mata pencahariannya, kemudian jumlah tanggungan, sama penghasilan per bulannya, Bu. Oh ya, nah nanti apa sih kalau misalnya ke depannya bisa tuh dibikin pendataan seperti ini, nanti bisa dijadikan acuan untuk desa pada saat dia survei Iya. sensus gitu ya, format dari Ardi gitu. Tapi nggak apa-apa ya, ini juga sudah sangat cukup Iya. baik dan inisiatif. Iya. Mudah-mudahan warga-warga di sana Iya, Bu. yang mereka kurang mampu, mudah-mudahan Allah mengangkat derajatnya di dunia dan di akhirat. Ya Allah Maha Kun Fayakun, kata Allah besok Amin. jadi orang kaya, jadi orang kaya. Kata Allah hari ini jadi orang miskin, jadi orang miskin. Amin, Bu. Tidak ada yang tidak mungkin. Oke. Kayak Bu Siti, Bu ya. Bu Siti Kenapa? kan udah kaya. Ya kayak Bu Siti gitu. Oh iya. Gimana? Oh, enggak Pak, saya mah. Kayak Bapak tuh Pak. Kayak hartanya, kayak hatinya, kayak ilmunya. Masya Allah. Ya, Ardi, paling gitu aja. Oke, terakhir ya, sebelum ini coba sedikit masukan, mungkin saran Ardi kepada pihak kampus seperti apa dalam KKN ini. Mangga. Mungkin untuk saran dari saya, untuk kegiatan KKN tematik, untuk pencegahan COVID-19 ke depannya, untuk mewujudkan Merdeka Belajar agar bisa direncanakan dan dilaksanakan lebih baik lagi. Sebentar, Merdeka Belajar di sini, Ardi representasinya seperti apa? Merdeka Belajar. Merdeka Belajar kayak pembelajaran yang secara daring atau enggak pembelajaran jarak jauh. Yang Merdeka Belajar di sini yang contohnya yang seperti saya ambil tadi. Contohnya pencegahan COVID-19 untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Nah, untuk kedepannya mudah-mudahan kuliah kerja nyata ini tersusun dengan baik dari segi waktu, perencanaan, anggaran biaya maupun sistem pengesahan. Soalnya pengennya ketentuan tuh yang satu tuh baku, nggak dari dosen ini kayak gini, dari dosen ini kayak gini. Makanya saya bingung kemarin juga Bu, udah mah di sana. Di kampung saya susah sinyal, susah info, tahu-tahu info ngedadak gitu. Iya, betul. Ya. Ada lagi masukannya? Ya, saya tanggapi dulu ya. Jadi untuk SOP dan seperti itu untuk ini juga sudah menjadi masukan bagi kami di prodi di fakultas juga. Nanti kedepannya akan dibuat instruksi kerja untuk KKN, SOP-nya seperti apa. Biaya di sini Ardi habis berapa ini? Lumayan ya untuk KKN ini. Untuk biaya di sini, alhamdulillah saya nggak ngeluarin biaya, cuman biaya kuota kayak gitu mah kan itu masalah pribadi, untuk keperluan pribadi juga, untuk keperluan umum enggak, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ngeganti. Apalagi Pak Cipto di bensinnya, aduh. Lillahi ta'ala, benar-benar Pak Cipto luar biasa. Terima kasih atas bimbingannya, Pak Cipto. Nanti kita bocoran di tempat Ardi ya. Iya, siap aja deh ya. Insya Allah, Pak. Mangga, Pak. Iya, terima kasih semuanya. Oke, untuk yang Merdeka Belajar, mungkin ini nanti akan ada kurikulum juga ya di Uninus mengenai kampus Merdeka seperti apa, Merdeka Belajar seperti apa. Gitu. Pak Cipto mungkin dari pembimbing untuk memberikan saran dan masukan juga atau memberikan arahannya. Ya, cukup. Ya, terima kasih Ardi sudah saya terima ya sudah laporannya. Bagus kegiatan Ardi di sana. Harapannya seperti tadi. Iya. Caranya seperti tadi disampaikan. Jadi biar ke depan bisa maksimal untuk KKN-KKN berikutnya. Dan berharap nanti bisa jadi desa binaan atau kita bisa mengembangkan daerah Ardi. Siap. Amin. Ya. Mudah-mudahan itu aja Ibu. Oh iya. Iya, terima kasih Ardi. Tetap ya siap. Bu, mohon maaf itu untuk jilid laporannya. Soalnya saya tidak tahu jilidnya harus kayak gimana. Kirain jilidnya kayak gitu, taunya jilidnya yang tebal kayak gitu. Saya nggak ada info, Bu. Iya. Udah tahu infonya, tahu-tahu pas saya udah ngumpulin katanya jilidnya harus ganti. Ya, tidak apa-apa ya, nanti bisa diperbaiki lagi pada saat Ardi ke kampus juga tidak apa-apa. Nanti setelah direvisi aja, mungkin tadi ada sedikit coret-coret yang udah saya coret-coret gitu ya.
Gitu aja Ardi. Oke, terima kasih sekali lagi Ardi, terima kasih Pak Cipta selaku pembimbing diganggu waktunya di sela-sela kesibukannya. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan kita semua disehatkan selalu ya. Ya, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan banyak hikmah di balik KKN ini khususnya untuk Ardi dan untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi ya. Kita tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya langsung live ya Bu ya. Ya Pak. Selamat ya Ardi ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Salam.